Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Permatasari, NIM E1M421009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media PowerPoint interaktif berbasis inquiry pada KD 3.10 dan 4.10. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan dengan media yang setelah saya buat. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai media yang saya kembangkan. Nah, pada media ini saya memilih kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, di mana pada kompetensi dasar ini 3.10 adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Untuk kompetensi dasar 4.10 adalah menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan kembali apa itu media PowerPoint. Media PowerPoint merupakan aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide, baik dalam presentasi sederhana maupun presentasi kompleks. Nah, media PowerPoint ini banyak digunakan oleh pebisnis, guru, mahasiswa, dan pelajar karena penggunaannya yang tidak rumit, serta banyak desain atau template yang akan membuat tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Nah, bagaimana perkembangan PowerPoint dari dulu hingga sekarang? PowerPoint diluncurkan pada tahun 1987, yang dimana semulanya itu kalau kita lihat slide-nya itu cuma hitam putih aja gitu. Nah, perkembangannya dari zaman hingga zaman seperti sekarang ini banyak sekali terdapat website-website yang berisi template untuk dipakai untuk membuat PowerPoint. Jadi kita hanya mendownload template-nya lalu kita isi-isi dengan apa yang akan kita isi gitu, informasi apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi perkembangan PowerPoint ini sangat berkembang pesat gitu mengenai kekreativitasan dalam membuat PowerPoint-nya, dalam membuat template-nya gitu. Pengembangan yang saya lakukan adalah membuat PowerPoint yang lebih menarik, serta nanti ada sesi diskusinya, ada sesi interaktifnya bersama dengan peserta didik. PowerPoint yang saya buat terdapat beberapa menu utama yang ada di atas. Ada menu home, ini istilahnya seperti covernya. Lalu ada menu materi 1, materi 2, materi 3 sampai 4, itu berisi semuanya materi. Lalu sesi terakhir itu ada menu kuis. Nah, pada menu yang pertama, materi 1 ini berisi terhadap tentang materi bab 1 gitu. Nah, jadi pada materi ini, untuk materi satunya berisi tentang tata nama, persamaan kimia, serta nanti ada terakhir ada penyetaraan reaksi. Nah, kita lihat jika saya klik materi 1, menu materi 1, maka akan muncullah slide-slide yang berisi submenu lainnya. Di sini ada submenu senyawa anorganik lagi, senyawa organik, hingga penyetaraan reaksi. Nah, submenu ini berisi dari subbab dari bab utamanya gitu. Jadi setiap submenu ini materinya beda-beda. Jadi jika kita mau pergi ke submenu yang pertama, klik saja. Lalu jika klik submenu yang di bawahnya nanti akan berubah lagi. Begitu seterusnya. Jadi ini terlihat lebih beda dari PowerPoint yang biasa, karena biasanya kan kalau mau slide selanjutnya tinggal geser aja gitu ke samping gitu kan. Nah, kalau ini berbeda, jadi lebih menarik. Lalu untuk menu yang kedua sama saja, terdiri dari 4 submenu. Nah, submenu ini bergantung sama subbab dari materi yang akan dijelaskan. Nah, dikarenakan subbab saya ada 4, jadi saya pakai 4. Nah, selain animasi-animasi yang ada pada media PowerPoint ini dibuat menjadi lebih menarik. Nah, seperti ini ada animasi orang, ada buku gitu. Nah, kita lihat
pada slide 12 ini terdiri dari gambar yang dibuat lebih menarik untuk menjelaskan materi dengan jelas gitu. Nah, dengan dari gambar ini barulah nanti guru akan menjelaskan secara detail. Lalu kita pergi ke menu selanjutnya. Menu terakhir itu ada kuis, di mana kuis ini berfungsi untuk mengukur kemampuan dari siswa dalam pemahamannya terhadap materi-materi sebelumnya. Jadi beberapa soal saja saya ambil 4, terdiri dari materi-materi sebelumnya, seperti ringkasan dari materi sebelumnya. Jadi saya akan tanyakan di proses pembelajaran, lalu ada instruksinya. Jawablah pertanyaan berikut dengan menulis jawaban di kolom chat. Jawaban pertama dan benar adalah pemenangnya. Nah, jadi ini instruksinya bisa disesuaikan sama proses pembelajaran yang dilakukan. Ini bisa kita terapkan jika pembelajarannya daring atau Zoom gitu kan. Jadi peserta didik bisa langsung menulis jawabannya di kolom chat. Jika pembelajarannya secara luring, ya bisa saja siswanya langsung mengangkat tangan gitu. Jadi gurunya bisa melihat siapa yang duluan sama siapa yang jawaban yang benar, ya tinggal ditulis gitu kan. Nah, selain itu ada menu skor. Menu skor ini adalah berisi siapa-siapa saja peserta didik yang bisa memenangkan dalam kuis ini. Nah, jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu disesuaikan berdasarkan banyaknya poin yang mereka peroleh. Nah, ada 4 soal. 4 soal ini akan ditotalkan nanti skornya, akan terlihatlah urutan dari pemenangnya. Nah, dengan menu ini siswa akan lebih tertarik karena mereka akan terpacu untuk memenangkan kuis ini. Jadi mereka akan lebih fokus gitu dalam belajarnya. Jadi ada kemauan mereka untuk ingin memenangkan kontes ini biar namanya ditulis di sini gitu kan, jadi dapat nilai lebih gitu. Selain itu, guru juga bisa memancing siswa dengan memberikan reward bagi siapa saja yang memenangkan diskusi tadi, yang memiliki skor yang terbanyak bisa dikasih reward berupa alat tulis atau sebagainya untuk memacu siswa dalam fokus dalam belajar gitu. Jadi pemahamannya lebih menarik, pemahamannya terhadap materi itu baik, dan pembelajaran juga asik gitu. Jadi semuanya aktif gitu. Nah, terakhir setelah sesi diskusi selesai dilaksanakan, maka guru boleh langsung menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi berakhirlah proses pembelajaran dengan media PowerPoint interaktif ini. Jika pada proses pembelajaran nanti banyak siswa yang mengerti, banyak siswa yang aktif dalam sesi diskusinya, mereka pada paham, pada fokus, berarti itu merupakan keberhasilan dari proses pembelajaran menggunakan media PowerPoint ini. Demikianlah penjelasan mengenai media yang telah saya kembangkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya terhadap media ini atau video yang telah saya buat ini, dapat teman-teman tujukan pada forum diskusi di ILMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.